perkara jubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Kisah, pada suatu ketika, Baginda Raja bersama Gubernur Baghdad dan Abu Nawas melakukan perjalanan keluar kota. Baginda Raja tampil gagah dengan jubah kerajaan yang berkilau. Sang gubernur pun tak kalah megah dengan pakaian kebesarannya. Hanya Abu Nawas yang sederhana, mengenakan jubah putih dan sorban putih layaknya seorang alim yang rendah hati. Namun di tengah perjalanan, langit mendadak mendung. Tak lama kemudian hujan pun turun. Semakin lama semakin deras, membuat mereka bertiga basah kuyup. "Ayo cepat, kita cari tempat berteduh," seru Baginda Raja. Dan syukurlah, tak jauh dari situ berdiri sebuah rumah kosong, besar dan kokoh meski tak berpenghuni. Mereka bertiga segera masuk untuk berteduh dari hujan. Malam itu, ketika hujan tak kunjung reda, sang gubernur pun tampak gelisah. Ia mondar-mandir dengan wajah yang resah, seolah hujan yang terus mengguyur itu pertanda buruk baginya. Lalu ia menoleh ke arah Abu Nawas sambil berkata dengan nada memerintah, "Hei Abu Nawas, berdoalah kamu. Mohonlah agar hujan ini segera berhenti." Abu Nawas menatapnya dengan tenang, lalu menjawab dengan pelan, "Aku tidak bisa, belum tentu doaku dikabulkan." Mendengar jawaban itu, sang gubernur pun naik pitam. "Dasar orang aneh, kamu kan pakai sorban ulama, mirip seperti ulama, tapi untuk berdoa agar hujan berhenti saja tidak mampu." Abu Nawas pun hanya tersenyum. Tanpa banyak bicara, ia melepas sorban putihnya dan menyodorkannya kepada sang gubernur. "Kalau begitu, silahkan pakai sorban ini di kepalamu, lalu berdoalah agar hujan berhenti. Kita lihat, apakah doamu lebih manjur daripada doaku." Baginda Raja yang sedari tadi memperhatikan keduanya langsung tertawa terpinggal-pinggal. Sang gubernur yang merasa malu tak mau kalah. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku tidak mungkin memakai sorban ulama, Abu Nawas. Aku ini kan gubernur. Pakaian yang kupakai adalah jubah kebesaran penguasa, bukan seperti punyamu." Abu Nawas pun mengangguk tenang, lalu balik bertanya dengan wajah penuh arti, "Baiklah, kalau begitu izinkan aku bertanya. Kamu ini penguasa yang zalim atau penguasa yang adil?" "Tentu saja aku penguasa yang baik. Aku ini senantiasa menjaga dan melindungi rakyatku," jawab sang gubernur dengan cepat. Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Kalau benar begitu, berikan jubahmu yang hangat dan tebal itu kepadaku. Aku ini kan rakyatmu yang sedang kedinginan. Bukankah tadi kamu bilang kamu adalah penguasa yang baik yang selalu melindungi rakyatmu?" Sang gubernur pun terdiam, wajahnya merah padam. Tentu saja ia tak mau memberikan jubah kebesarannya kepada Abu Nawas. Jika ia melakukannya, ia sendiri yang akan menggigil kedinginan. Akhirnya ia hanya bisa menunduk, berpura-pura tidak mendengar sambil membuang muka. Dan untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tertawa. Bahkan kali ini tawanya lebih keras daripada sebelumnya. Abu Nawas, kamu memang selalu saja bisa membuatku terhibur," seloroh Baginda Raja. Kisah selanjutnya, penjara angin.
Akhir-akhir ini perut Baginda Raja sering terasa mules. Walaupun bukan penyakit yang berat, rasa itu cukup mengganggu kesehariannya. Ia pun menanyakan hal ini kepada tabib istana. Menurut sang tabib, Baginda Raja hanya terkena serangan angin. Entah apa yang ada di pikiran Baginda Raja, ia malah meminta bantuan Abu Nawas. Sebenarnya bukan untuk berobat, melainkan lebih tepatnya ingin mengerjai Abu Nawas. Seperti biasa, sang raja memang sering menguji kecerdikan Abu Nawas meski sedang sakit perut sekalipun. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di sana, Baginda Raja menyambutnya dengan senyuman. Rupanya ia sudah menyiapkan tugas yang konyol. Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu, ucap sang raja. Tugas apa, wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Akhir-akhir ini aku sering sakit perut. Kata tabib aku menderita penyakit angin. Jadi tangkap dan penjarakan angin itu untukku, Abu Nawas. Kamu tentu bisa melakukannya kan? Perintah Baginda Raja dengan nada serius. Abu Nawas sempat kebingungan. Ia tahu perintah raja tidak boleh ditolak, apapun bentuknya. Setelah berpikir sejenak, ia pun menjawab dengan pelan. Baiklah, Paduka. Hamba akan mencoba memenjarakan angin. Bagus, aku beri kamu waktu 3 hari, sahut sang raja. Dengan berat hati, Abu Nawas pulang membawa tugas aneh itu. Sepanjang jalan, ia terus terdiam, memikirkan cara menangkap sesuatu yang tak bisa dilihat, tak berwarna, dan tak bisa disentuh. 2 hari pun berlalu. Abu Nawas belum juga menemukan ide. Ia hampir putus asa, bahkan sulit untuk tidur. Waktu yang tersisa tinggal 1 hari lagi. Apa yang harus aku lakukan? Besok adalah hari terakhir, gumam Abu Nawas cemas. Namun di malam itu tiba-tiba ia mendapatkan ide yang cemerlang. Dan keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana sambil membawa sebuah botol kosong di tangannya. Sang raja sudah menunggunya. Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Tanya Baginda Raja. Sudah, Paduka. Inilah anginnya, Paduka, jawab Abu Nawas sambil menyerahkan botol tersebut. Baginda Raja pun mengernyitkan dahinya. Mana? Aku tidak melihat apa-apa. Ya memang, Paduka. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat angin. Tapi kalau Paduka ingin tahu, silahkan Paduka buka tutup botol itu, jawab Abu Nawas meyakinkan. Sang raja pun membuka tutup botol tersebut. Seketika hidungnya mencium bau busuk yang menyengat. Apa ini? Kamu mau meracuniku? Bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun langsung menjawab dengan nada ketakutan namun cerdik. Ampun, Paduka. Itu adalah angin yang hamba buang, Paduka. Hamba masukkan ke dalam botol itu, lalu hamba tutup rapat agar tidak keluar. Dengan begitu, perintah Paduka untuk memenjarakan angin sudah hamba selesaikan. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun terdiam sejenak. Lama-lama ia malah tersenyum. Perkataan Abu Nawas memang masuk akal dengan caranya sendiri. Akhirnya Baginda Raja tidak jadi menghukum Abu Nawas, bahkan memberinya hadiah karena berhasil membuat sang raja terhibur. Kisah selanjutnya.
Ada saja akal cerdik Abu Nawas untuk mensiasati hukuman Baginda Raja. Kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas berbuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Oleh sebab itulah ia pun akan dijatuhi hukuman. Namun karena seringnya lolos dari hukuman yang dijalaninya, kali ini Baginda Raja mempunyai cara lain yang berbeda dari biasanya untuk menghukum Abu Nawas. Kemudian dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun dengan disaksikan seluruh masyarakat Baghdad. "Hei Abu Nawas," seru Baginda Raja, "atas kesalahan yang kau perbuat, kamu dihukum harus menjadi gembel selama sebulan. Kamu harus tidur di jalanan. Kamu tidak boleh mengemis atau meminta-minta makanan kepada orang-orang. Dan kamu tidak boleh membeli makanan untuk mengisi perutmu." Tugas Baginda Raja. "Lalu bagaimana kalau ada orang yang kasihan terus memberiku makanan, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Itu juga nggak boleh. Kamu tidak boleh menerima makanan dari orang-orang. Hai masyarakat Baghdad, siapapun yang kedapatan memberi Abu Nawas makanan, maka akan saya hukum seperti Abu Nawas," ancam Baginda Raja di hadapan masyarakat. Seketika Abu Nawas pun tertunduk lesu. Dalam hati ia berkata, "Hukuman macam apa ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan makanan? Dan mana mungkin aku bisa bertahan sebulan tanpa makanan? Aku bisa mati kelaparan kalau begini." Kemudian dengan memberanikan diri, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah itu sama saja Paduka menghukum mati hamba? Lebih baik hukum gantung saja hamba sekarang, daripada hamba harus mati kelaparan tersiksa." Namun keinginan Abu Nawas ini langsung ditolak oleh Baginda Raja. "Oh, tidak bisa. Aku sudah tahu akal busukmu. Kalau aku penuhi keinginanmu, pasti dengan akal cerdikmu, kamu akan kembali lolos dari hukuman. Dan aku tak mau tertipu untuk kesekian kalinya," ujar Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terlihat putus asa dan pasrah menerima keputusan tersebut. Di saat itulah tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah jalan keluar yang bisa menolongnya. Ia pun meminta kepada Baginda Raja untuk mengajak keledainya ikut serta selama ia menjadi seorang gembel. Abu Nawas beralasan bahwa keledainya adalah satu-satunya hewan yang paling ia sayangi, bahkan melebihi rasa sayangnya kepada sang istri. Kalaupun ia meninggal nanti, setidaknya ia meninggal di samping keledai kesayangannya. Rupanya, keinginan Abu Nawas yang satu ini dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan Baginda Raja juga menjanjikan hadiah uang sejumlah 1.000 dinar. Itu apabila Abu Nawas bisa bertahan hidup sampai 1 bulan ke depan. "Ingat Abu Nawas, aku akan menyuruh prajurit untuk mengintaimu selama sebulan ini." Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas mulai menjalani hukuman menjadi seorang gembel jalanan bersama keledai kesayangannya. Di hari pertama, Abu Nawas masih bisa bertahan tanpa makan dan minum. Di hari kedua, ia mulai merasakan haus dan lapar. Dan untuk menghilangkan rasa hausnya itu, ia meminum air di sungai yang jernih. Sementara keledainya dibiarkan makan rumput dan dedaunan, lalu ikut minum air di sungai tersebut. Di hari ketiga dan seterusnya, sekucur tubuh Abu Nawas mulai merasakan lemas. Ia sudah tak kuat menahan rasa lapar hanya dengan meminum air sungai. Dan disinilah Abu Nawas mulai menjalankan ide cemerlangnya. Ia pun mendatangi warung makan tempat biasa ia nongkrong. "Hei kawan, hutangi aku 1 porsi nasi dan ayam bakar. Nanti bulan depan aku akan membayarnya 2 kali lipat," pinta Abu Nawas. "Waduh, maaf Abu Nawas. Bukannya aku tidak mau menolongmu, tapi aku sungguh tak bisa. Kau lihat sendiri kan, ada prajurit istana yang sedang mengintai kita. Kalau sampai aku menghutangimu makanan, aku bisa dihukum sepertimu Abu Nawas," tolak pemilik warung. "Jangan khawatir kawan, makanan ini kan bukan untukku, tapi untuk keledaiku," ujar Abu Nawas.
Mengetahui Abu Nawas mendatangi warung, prajurit yang ditugaskan menjadi pengintai segera menghampiri mereka berdua. "Hei Abu Nawas, sedang apa kamu?" tanya prajurit. "Ini, aku beli makanan untuk keledaiku," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar," kata prajurit istana. "Iya, aku tahu itu. Tapi masalahnya, aku sudah merasa beberapa hari mendatang ajalku tidak lama lagi menjemput. Aku akan mati kelaparan. Dan sebelum ini terjadi, aku ingin memberikan keledai kesayanganku hidangan yang enak-enak. Bukankah ini tidak melanggar peraturan?" jelas Abu Nawas. "Baiklah, tapi awas, jangan sampai kamu berbohong. Dan kamu, pemilik warung, kalau sampai Abu Nawas ketahuan berbohong, kamu akan mendapatkan hukuman seperti Abu Nawas," ancam prajurit istana. "Gimana nih Abu Nawas? Aku tidak berani menjual makanan ini padamu," kata pemilik warung gemetaran. "Percayalah kawan, aku hutang makanan ini untuk keledaiku, bukan untukku. Apakah aku pernah berkata bohong padamu?" tegas Abu Nawas meyakinkan. Si pemilik warung tahu betul sifat Abu Nawas. Meskipun sering berbuat konyol dan usil, tapi Abu Nawas memang terkenal jujur dan tidak pernah berbohong. Oleh sebab itulah, si pemilik warung pun akhirnya memberi Abu Nawas nasi dan ayam bakar. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi warung tersebut untuk hutang makanan dengan menu yang sama. Hal ini Abu Nawas lakukan selama 1 bulan lamanya. Sedangkan untuk menghadapi cuaca dingin saat malam hari, Abu Nawas memeluk keledainya. Setelah masa hukumannya berakhir, maka dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Melihat tubuh Abu Nawas yang malah bertambah gemuk, Baginda Raja menjadi heran. "Kamu kok bisa terlihat segar bugar begitu, Abu Nawas? Kamu pasti melanggar peraturan ya?" tanya Baginda Raja. "Oh tidak Paduka, selama menjalani hukuman saya selalu mentaati peraturan," jawab Abu Nawas. "Tapi kata prajurit yang aku tugaskan untuk mengintaimu, setiap hari kamu membeli nasi dan ayam bakar. Kamu pasti telah berbohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Hamba sama sekali tidak berbohong. Begini Paduka, saya memang membeli makanan, tapi itu untuk keledaiku. Karena aku pikir sebelum aku mati kelaparan, aku ingin memberinya makanan yang enak-enak," jelas Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar? Apa sebenarnya tujuanmu?" tanya Baginda Raja. "Paduka, dengan melihat keledaiku makan hidangan enak tersebut, setidaknya aku bisa mati dengan tenang, sambil membayangkan kalau aku yang memakan hidangan itu," ujar Abu Nawas. "Memang keledaimu mau memakannya?" tanya Baginda Raja. "Disitulah letak masalahnya Paduka. Padahal saya sudah membujuknya berulang kali, tapi keledai saya malah memilih makan rumput. Dan mungkin karena merasa kasihan, keledai itu menyingkirkan makanannya tepat di hadapanku, seolah-olah ia memberikan isyarat bahwa makanannya ia berikan untukku. Ya tentu saja, aku pun segera memakannya," kata Abu Nawas menuturkan. "Kalau seperti itu, berarti kamu telah melanggar peraturan Abu Nawas. Dan pemilik warung makan juga telah berani menentangku. Kamu dan pemilik warung makan akan aku hukum lebih berat lagi," tegas Baginda Raja. "Loh, sebentar. Salahnya di mana Paduka? Bukankah Paduka mengatakan selama saya menjalani hukuman, saya harus di jalanan? Dan saya lakukan itu. Saya juga tidak mengemis atau meminta makanan kepada orang-orang. Dan saya juga tidak membeli makanan untuk mengisi perut saya. Tapi saya membeli makanan untuk keledai saya. Namun karena ia kasihan, lalu ia memberikannya kepadaku. Bukankah peraturan selanjutnya saya tidak boleh menerima pemberian makanan dari orang-orang? Tapi kalau yang memberi makanan adalah keledai, tentu itu tidak melanggar peraturan kan, Paduka?"
kata Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam dan tak sanggup membantahnya. Berkat kecedikan Abu Nawas, ia pun akhirnya berhasil menjalani hukuman tanpa harus mati kelaparan. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas diberi hadiah 1.000 dinar. Ia pun segera bergegas pergi ke pemilik warung untuk membayar hutangnya selama sebulan. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, ketahuilah bahwa segala masalah yang menimpa, seberat apapun masalah itu, pasti selalu ada jalan keluar yang terbaik. Hanya saja harus dibarengi dengan sabar, berdoa, dan berusaha. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas pergi ke kampung sebelah untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya daerah sini rawan kebanjiran. Kenapa kamu malah membeli rumah di sini?" tanya Abu Nawas. "Di sini tuh harganya murah, Abu Nawas. Dan soal banjir, gak usah khawatir. Aku sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya. "Orang sakti? Maksudmu gimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum aku membeli rumah ini, aku sudah berkonsultasi sama orang sakti. Terus aku diberi jimat minyak ajaib," kata sahabatnya menjelaskan dengan penuh semangat. "Lalu kau apakan minyak itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya, sesuai dengan amanat orang sakti yang aku temui, aku oleskan minyak itu di pintu dan jendela rumah. Nah, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir," jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu sama, masih saja percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Lah buktinya, selama ini rumahku gak pernah kebanjiran Abu Nawas," balas sahabatnya. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja Abu Nawas. Lagian ini juga sudah gelap mendungnya. Kayaknya mau turun hujan. Nanti kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama, hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan. "Banjir! Banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Tenang, jangan khawatir Abu Nawas. Teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib. Nggak akan ada air masuk ke dalam rumahku," kata sahabatnya dengan penuh percaya diri. Namun tiba-tiba, tidak berapa lama, pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau, mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tak basah oleh air. Setelah banjir dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, Kawan, minyak ajaibnya ternyata nggak sakti ya. Rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya pun membalas, "Iya nih Abu Nawas, apa mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak ya?" Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan seperti itu. Justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib," ujar Abu Nawas. "Masa sih Abu Nawas? Terus apa penangkal yang paling manjur untuk mencegah banjir?"
Tanya sahabatnya dengan muka serius. Oh, itu gampang. Pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu. Pasti air akan menyingkir. Jawab Abu Nawas sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpinggal-pinggal. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang iman, sudah seharusnya kita menjauhkan diri dari perbuatan yang menyekutukan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan melewati sebuah kebun apel. Ia menuntun keledainya dengan santai sambil bersenandung kecil. Cuaca cerah dan perutnya pun mulai terasa lapar. Saat matanya melirik ke arah kebun, ia melihat sebuah apel yang tampak matang menggoda menggantung rendah di dahan. Satu saja mungkin cukup buat gajal perutku ini, gumam Abu Nawas. Ia pun membawa keledainya mendekat. Dengan sedikit usaha, ia berdiri di atas punggung keledai, lalu mengulurkan tangan ke arah apel. Namun belum sempat memetik, terdengar suara keras dari kejauhan. "Hei, mau ngapain kamu?" Ternyata itu adalah suara pemilik kebun. Teriakan itu mengejutkan si keledai. Refleks keledai itu pun kabur meninggalkan Abu Nawas tergantung di dahan pohon, kakinya menggoyang-goyang. Pemilik kebun datang menghampirinya dengan nafas tersengal. "Ngaku saja, kamu pasti mau mencuri apel." Abu Nawas yang masih menggantung menjawab dengan santai. "Wah, Anda salah paham, Tuan. Saya sebenarnya cuma berdiri sebentar di atas keledai, tapi dia kabur sebelum saya sempat turun." Pemilik kebun itu pun menyipitkan matanya. "Jadi maksudmu kamu bukan pencuri?" Abu Nawas pun mengangguk. "Bukanlah, Tuan, saya ini korban keledai yang tidak tahu sopan santun." Pemilik kebun itu pun terdiam sebentar, lalu menggeleng sambil menghela nafas. "Yaudah, lain kali kalau mau apel tinggal bilang saja." Ia pun membantu Abu Nawas turun dari pohon. Dan meski tidak jadi makan apel hari itu, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tersenyum. "Ya, setidaknya aku masih punya alasan untuk beli roti dari warung nanti," kata Abu Nawas pelan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa perlu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyatnya, terutama bagi anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Baginda Raja percaya bahwa Abu Nawas dapat membantu mewujudkan ide ini. "Abu Nawas, aku ingin mengadakan kegiatan santunan untuk anak-anak yatim di kerajaan kita. Aku ingin mereka merasa dihargai dan dicintai. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat acara ini lebih berkesan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan tersenyum dan kemudian berkata, "Paduka, itu memang niat yang sangat mulia. Nah, agar lebih berkesan, kita adakan pesta kecil untuk anak-anak yatim dengan makanan, permainan, dan hadiah. Namun yang paling penting, Paduka, kita harus memberikan waktu dan perhatian kita kepada mereka.
Baginda Raja setuju dengan ide tersebut. Mereka mulai mempersiapkan acara santunan anak yatim. Mereka mengundang semua anak yatim di kerajaan dan menyediakan makanan enak, permainan seru, dan hadiah-hadiah yang menarik. Hari yang dinanti pun tiba. Istana dipenuhi oleh tawa dan keceriaan anak-anak yatim. Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan di antara anak-anak, berbincang dan bermain bersama mereka. Anak-anak merasa sangat bahagia dan bersemangat karena mereka jarang mendapatkan perhatian seperti ini. Melihat kebahagiaan di wajah anak-anak yatim, Baginda Raja merasa sangat terharu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas meminta perhatian semua orang. Anak-anak, hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan kebahagiaan bersama. Baginda Raja memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada kalian. Baginda Raja tersenyum dan kemudian berkata, "Anak-anakku semua, aku sangat senang melihat kalian semua bahagia. Kalian adalah masa depan kerajaan ini, dan aku ingin kalian tahu bahwa kalian selalu dihargai dan dicintai. Hari ini aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi dengan sesama." Salah satu anak yatim, seorang gadis kecil, mendekati Baginda Raja dan berkata, "Paduka, terima kasih telah mengundang kami. Kami sangat bahagia hari ini. Tetapi yang paling kami hargai adalah waktu dan perhatian yang Anda berikan kepada kami." Mendengar kata-kata gadis tersebut, Baginda Raja pun merasa sangat terharu. Dia menyadari bahwa makna sejati dari memberi bukanlah sekedar memberikan materi, tetapi juga memberikan waktu dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Abu Nawas kemudian berkata, "Paduka, kebahagiaan yang kita rasakan hari ini adalah bukti bahwa kebaikan dan kasih sayang adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Anak-anak ini mungkin tidak memiliki banyak materi, tetapi mereka memiliki hati yang besar dan penuh kasih sayang." Acara santunan tersebut berakhir dengan penuh kebahagiaan. Anak-anak pulang dengan hati yang gembira dan penuh harapan. Baginda Raja dan Abu Nawas duduk bersama, merenungkan apa yang telah mereka pelajari hari ini. "Abu Nawas, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Hari ini aku belajar bahwa memberikan perhatian dan kasih sayang adalah hal yang paling penting dalam hidup ini," kata Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Ya, benar Paduka. Memberi adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ketika kita memberi dengan tulus, kita juga menerima kebahagiaan yang tidak ternilai harganya." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar menikmati hiruk-pikuknya. Di tengah keramaian, ia melihat seorang saudagar kaya yang terkenal dengan sifat serakah dan suka memanfaatkan orang lain demi memupuk hartanya sendiri. Saudagar ini langsung menghampiri Abu Nawas sambil menyampainya dengan nada mengejek. "Wah, Abu Nawas, ku dengar kamu punya akal licik untuk mendapatkan uang. Apa kamu punya trik baru untuk membuatku lebih kaya?" Abu Nawas dengan senyum khasnya menjawab, "Tentu Tuan Saudagar. Bagaimana kalau aku menjual sebuah bangunan yang sangat besar, mewah, dan tak ternilai harganya kepadamu?" Mendengar hal itu, mata saudagar langsung berbinar. "Bangunan apa? Di mana itu? Cepat katakan. Jika benar-benar berharga, aku pasti akan membelinya." Dengan tenang Abu Nawas pun berkata, "Ikutlah aku ke kota, Tuan Saudagar. Aku akan menunjukkan bangunan itu kepadamu. Semua orang mengaguminya." Saudagar yang penuh rasa ingin tahu mengikuti Abu Nawas hingga mereka tiba di depan masjid besar yang megah di tengah-tengah kota. Abu Nawas kemudian menunjuk masjid itu dengan percaya diri. "Nah, inilah bangunannya Tuan Saudagar. Masjid ini besar, kokoh, selalu ramai dikunjungi orang setiap hari. Jika kamu memilikinya, semua orang akan menghormatimu Tuan Saudagar." Saudagar itu pun memandangi masjid dengan kagum.
ia membayangkan dirinya memiliki bangunan yang megah itu, dihormati banyak orang, dan namanya dikenal luas. Dengan mata yang berbinar penuh nafsu, ia berkata, "Ah, benar juga, masjid ini megah. Kalau aku memilikinya, aku akan semakin disegani." Abu Nawas pun tersenyum lebar dan menawarkan harga yang tinggi. "Baiklah, masjid ini kuberikan kepadamu dengan harga 100 keping emas, Tuan Saudagar." Tanpa pikir panjang, saudagar itu pun menyetujui tawaran itu. Ia segera menyerahkan uangnya kepada Abu Nawas yang menerimanya sambil menahan tawa. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pergi dengan santai meninggalkan saudagar yang sibuk membayangkan kejayaan masa depannya. Dan keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan penuh rasa percaya diri. Ia berniat memberikan pengumuman bahwa masjid tersebut kini menjadi miliknya. Namun saat ia mulai berbicara, orang-orang di masjid memandangnya dengan kebingungan. Dan ketika ia mengatakan akan menaikkan sewa bagi yang mereka beribadah, suasana masjid mendadak berubah menjadi ribut. "Apa maksudmu? Ini masjid, rumah ibadah, bukan properti yang bisa disewakan," teriak salah seorang jemaah. "Gila kamu, masjid adalah milik umum, bukan milik pribadi," tambah yang lain. Saudagar itu panik. Ia tak menyangka reaksinya akan seperti itu. Orang-orang terus marah dan mengusirnya dari masjid. Dengan wajah merah padam, ia segera berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Ketika akhirnya menemukan Abu Nawas di kedai kopi, ia langsung mengamuk. "Abu Nawas, kamu menipuku. Kamu menjual masjid padaku, padahal itu milik umum." Abu Nawas tetap tenang sambil menyeruput kopinya. Ia menjawab dengan suara yang santai, "Tuan Saudagar, siapa yang menipumu? Aku kan hanya bilang masjid itu tak ternilai harganya dan dihormati oleh semua orang. Kamu sendiri yang salah mengartikan ucapanku." Saudagar itu semakin marah. "Tapi kamu mengambil 100 keping emasku." Abu Nawas pun tersenyum licik. "Benar, tapi siapa yang memaksamu? Kamu yang terlalu serakah dan ingin memiliki sesuatu yang jelas-jelas bukan milikmu. Bahkan ketika aku memberimu kesempatan untuk berpikir, kamu langsung setuju tanpa bertanya. Bukankah ini salahmu sendiri?" Orang-orang di sekitar yang mendengar percakapan itu pun tertawa terbahak-bahak. Saudagar kaya yang sombong itu akhirnya terdiam. Ia sadar bahwa keserakahannya telah mempermalukannya di depan banyak orang. Dengan hati yang penuh rasa malu, saudagar itu pergi dari sana tanpa bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan harinya dengan santai menikmati keuntungan dari kecerdikannya. Sejak hari itu, saudagar tersebut belajar bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Sementara Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan selalu menang melawan keserakahan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah desa yang damai, Abu Nawas yang sedang jalan-jalan di pasar, tiba-tiba seorang ulama mendekatinya. Ulama tersebut ingin menguji pengetahuan Abu Nawas dan berencana untuk melakukannya di hadapan banyak orang. Sang ulama itu kemudian bertanya, "Abu Nawas, kami semua ingin tahu, apakah tanda hitam di dahi sebagai bekas sujud itu adalah tanda orang yang sangat taat beribadah?" Abu Nawas berdiri sambil menatap kerumunan dan kemudian berkata, "Wahai penduduk desa, ketahuilah, pertanyaan ini memang sangat sulit dan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi mari kita bicarakan tentang tanda hitam di dahi dengan cara yang menyenangkan." Abu Nawas lalu memulai ceritanya. "Jadi begini, suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat itu bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, apakah kamu tahu apa arti tanda hitam di dahi yang sebagai bekas sujud?' Saya pun menjawab, 'Wahai malaikat, apakah itu tanda orang yang rajin sholat?' Kerumunan tertawa kecil mendengar awal cerita Abu Nawas yang unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Malaikat itu tersenyum dan kemudian berkata, 'Abu Nawas, tidak selalu begitu.
Ada yang mendapatkannya karena memang rajin sholat, tapi ada juga yang mendapatkannya karena sering sujud di atas permadani kasar, atau hanya sekedar untuk pamer. Penduduk desa tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada serius, namun tetap humoris. Nah, jadi intinya, tanda hitam di dahi itu tidak selalu mencerminkan ketaatan seseorang. Bisa saja orang itu memang rajin beribadah, tapi bisa juga tanda itu muncul karena alasan lain. Yang penting adalah niat dan keikhlasan dalam beribadah, bukan sekedar tanda hitam di dahi. Seorang pemuda dari kerumunan bertanya, Abu Nawas, kalau begitu bagaimana kita menilai seseorang yang rajin beribadah? Abu Nawas dengan bijak menjawab, lihatlah perilaku dan akhlaknya sehari-hari. Apakah dia suka membantu sesama? Apakah dia jujur? Apakah dia santun? Itu lebih penting daripada tanda hitam di dahi. Kerumunan pun kembali tertawa dan kemudian bertepuk tangan, terhibur oleh penjelasan cerdik dari Abu Nawas. Ulama yang awalnya bertanya pun tersenyum dan kemudian berkata, Abu Nawas, kamu benar-benar bijaksana dan lucu juga. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang sangat menyenangkan dan bermakna. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah desa yang damai, Abu Nawas yang sedang jalan-jalan di pasar, tiba-tiba seorang ulama mendekatinya. Ulama tersebut ingin menguji pengetahuan Abu Nawas dan berencana untuk melakukannya di hadapan banyak orang. Sang ulama itu kemudian bertanya, Abu Nawas, kami semua ingin tahu, apakah tanda hitam di dahi sebagai bekas sujud itu adalah tanda orang yang sangat taat beribadah? Abu Nawas berdiri sambil menatap kerumunan dan kemudian berkata, wahai penduduk desa, ketahuilah, pertanyaan ini memang sangat sulit dan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi mari kita bicarakan tentang tanda hitam di dahi dengan cara yang menyenangkan. Abu Nawas lalu memulai ceritanya. Jadi begini, suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat itu bertanya kepada saya, Abu Nawas, apakah kamu tahu apa arti tanda hitam di dahi yang sebagai bekas sujud? Saya pun menjawab, wahai malaikat, apakah itu tanda orang yang rajin sholat? Kerumunan tertawa kecil mendengar awal cerita Abu Nawas yang unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Malaikat itu tersenyum dan kemudian berkata, Abu Nawas, tidak selalu begitu. Ada yang mendapatkannya karena memang rajin sholat, tapi ada juga yang mendapatkannya karena sering sujud di atas permadani kasar, atau hanya sekedar untuk pamer. Penduduk desa tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada serius, namun tetap humoris. Nah, jadi intinya, tanda hitam di dahi itu tidak selalu mencerminkan ketaatan seseorang. Bisa saja orang itu memang rajin beribadah, tapi bisa juga tanda itu muncul karena alasan lain. Yang penting adalah niat dan keikhlasan dalam beribadah, bukan sekedar tanda hitam di dahi. Seorang pemuda dari kerumunan bertanya, Abu Nawas, kalau begitu bagaimana kita menilai seseorang yang rajin beribadah? Abu Nawas dengan bijak menjawab, lihatlah perilaku dan akhlaknya sehari-hari. Apakah dia suka membantu sesama? Apakah dia jujur? Apakah dia santun? Itu lebih penting daripada tanda hitam di dahi. Kerumunan pun kembali tertawa dan kemudian bertepuk tangan, terhibur oleh penjelasan cerdik dari Abu Nawas. Ulama yang awalnya bertanya pun tersenyum dan kemudian berkata, Abu Nawas, kamu benar-benar bijaksana dan lucu juga. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang sangat menyenangkan dan bermakna. Kisah selanjutnya.
Bulan Ramadan baru saja tiba dan suasana di kota pun menjadi lebih tenang. Di siang hari sudah barang tentu banyak orang yang mengurangi aktivitasnya agar tetap kuat berpuasa. Namun di antara mereka ada satu orang yang tampak sangat bersemangat, yaitu Abu Jahil. Ia datang berlari-lari kecil menuju rumah Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Abu Nawas, aku menemukan cara terbaik untuk beribadah di bulan puasa." Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya hanya mengangkat alis. "Oh, cara apa itu Abu Jahil?" "Nah, dengar ya. Aku tuh baru saja mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidur di bulan Ramadan itu berpahala, Abu Nawas," katanya dengan penuh semangat. "Jadi aku akan tidur sepanjang hari agar aku mendapat pahala sebanyak-banyaknya." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Oh iya, benar itu. Tidurnya orang berpuasa itu bisa menjadi ibadah. Tapi apakah kamu yakin dengan rencanamu itu?" "Tentu saja. Bayangkan, aku bisa tidur sejak sahur sampai maghrib. Aku tidak akan merasa lapar, tidak akan marah-marah, dan yang paling penting, aku tidak akan melakukan dosa apapun, Abu Nawas. Bukankah itu ide yang cemerlang?" Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan mengangguk-ngangguk. Memang terdengar menarik sih. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana hasilnya. Kamu coba saja tidur sepanjang hari." Mendengar persetujuan Abu Nawas, Abu Jahil pun langsung pulang dengan hati yang riang. Keesokan harinya, sejak selesai sahur, ia langsung merebahkan diri dan tidur. Ia bangun sebentar untuk sholat subuh, lalu kembali tidur. Begitu terus hingga azan maghrib berkumandang. Dan malamnya ia pun datang lagi menemui Abu Nawas dengan wajah yang penuh kemenangan. "Abu Nawas, rencanaku berhasil. Aku tidur sepanjang hari dan sekarang aku merasa segar. Aku juga tidak merasa lapar sedikit pun, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Wah, bagus dong. Jadi kamu akan melakukannya ini selama bulan Ramadan?" "Oh, tentu saja. Aku kan tidak perlu repot-repot merasakan lapar dan haus." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah, mari kita lihat dalam beberapa hari ke depan, Abu Jahil." Hari demi hari pun berlalu. Abu Jahil tetap menjalankan strateginya, tidur sepanjang hari dan hanya bangun saat berbuka dan sahur. Tapi setelah 1 minggu, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang sedikit kusut. "Abu Nawas, aku merasa ada yang tidak beres," katanya lesu. Abu Nawas pun tersenyum. "Apa yang terjadi, Abu Jahil?" "Iya sih, aku memang tidak merasa lapar. Tapi aku juga merasa tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Tidak ada kebahagiaan dan tidak ada juga semangat. Aku hanya merasa kosong, Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil. Akhirnya kamu menyadarinya. Tidur memang bisa menjadi ibadah, Abu Jahil. Tetapi jika kamu hanya tidur, kamu itu melewatkan banyak hal. Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan membantu sesama. Jika kamu hanya tidur, apa bedanya Ramadan dengan bulan lainnya? Abu Jahil pun terdiam. "Tapi bukankah aku juga tidak melakukan dosa?" "Oh iya, tidak melakukan dosa itu memang baik. Tapi tidak melakukan kebaikan juga bukan hal yang baik, Abu Jahil," kata Abu Nawas. "Kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, Abu Jahil. Bukankah lebih baik kita mengisi waktu dengan ibadah, membantu orang lain, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat?" Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. "Jadi maksudmu aku harus tetap bangun dan beribadah?" Abu Nawas pun mengangguk. "Tidurlah secukupnya. Tapi jangan jadikan tidur itu sebagai alasan untuk melewatkan kesempatan berbuat baik di bulan yang penuh berkah ini, Abu Jahil." Dan akhirnya Abu Jahil pun sadar. Sejak hari itu ia tidak lagi tidur sepanjang hari. Ia mulai membaca Al-Quran, sholat dengan lebih khusyuk, dan bahkan mulai membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Dan ketika Ramadan hampir berakhir, ia kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang lebih cerah. "Abu Nawas, aku merasa lebih bahagia sekarang. Ramadan kali ini aku merasa lebih berarti.
Abu Nawas pun tersenyum puas. Itulah semangat Ramadan yang sesungguhnya, Abu Jahil. Bukan hanya tidur, tetapi juga berbuat kebaikan dan meningkatkan ibadah. Dan sejak saat itulah Abu Jahil tidak pernah lagi mencoba tidur sepanjang Ramadan. Ia akhirnya mengerti bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperbanyak amal dan kebaikan. Kisah selanjutnya. Meskipun antara Baginda Raja dan Abu Nawas seringkali saling mengerjai satu sama lain, namun dibalik itu semua hubungan keduanya terjalin akrab. Apapun permintaan Abu Nawas selalu dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan terkadang tanpa diminta pun Baginda Raja sering memberikan hadiah. Namun ada satu yang membuat Abu Nawas penasaran, yaitu sebuah kebun kecil di belakang istana yang terdapat pohon anggur milik Baginda Raja. Selama ini Abu Nawas tak pernah diperkenankan masuk ke dalamnya. Hingga suatu hari Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, kenapa saya tidak diizinkan masuk ke kebun belakang istana, Paduka?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Dengar ya Abu Nawas, apapun permintaanmu, apapun itu akan aku penuhi. Tapi tidak untuk yang satu ini." "Baiklah Paduka, tapi apa alasannya Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Karena di dalam kebun itu ada sebuah pohon anggur. Pohon anggur itu bukan pohon anggur sembarangan, Abu Nawas. Itu adalah pohon anggur spesial yang tidak ada tandingannya, dan hanya aku yang boleh memakannya," jelas Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, semakin dilarang semakin membuatnya penasaran. Hingga pada suatu ketika, diam-diam Abu Nawas memasuki kebun tersebut. Di sana ia melihat satu pohon anggur yang sudah mulai berbuah. Tanpa pikir panjang, ia memetik beberapa buah dan mulai memakannya satu persatu. Wah, bener juga. Ini buah anggur yang sangat istimewa. Rasanya nikmat, sungguh luar biasa, kata Abu Nawas dalam hati. Rupanya perbuatan Abu Nawas ini diketahui oleh beberapa pengawal istana. Ia pun ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Sudah kubilang Abu Nawas, jangan masuk ke dalam kebun itu. Kamu pasti telah mencuri buah anggurnya kan?" tegur Baginda Raja. "Oh tidak Paduka, saya sama sekali tidak mencuri buah anggurnya. Saya hanya ingin memastikan saja apakah buah anggurnya sudah layak dimakan atau belum. Karena saya tak ingin Paduka nanti makan buah anggur mentah," jawab Abu Nawas. Melihat reaksi Abu Nawas yang kelihatan polos dan lugu membuat Baginda Raja reda amarahnya. Walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah satu-satunya orang yang bisa menghibur dirinya, dan sudah sepantasnya jika Abu Nawas ikut merasakan lezatnya buah anggur tersebut. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuampuni, tapi jangan kau ulangi perbuatanmu. Dan untuk menebus kesalahanmu, ada satu pertanyaan yang harus kamu jawab dengan benar. Kalau salah, kamu akan mendapat hukuman," tutur Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi pertanyaan dari Baginda Raja tersebut. Kemudian Baginda Raja mulai pertanyaannya. "Apa yang bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya tak bisa melihatnya? Dan apa yang tak bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya bisa melihatnya?" Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. Jawabannya adalah telinga Paduka. Orang lain bisa melihat telinga Paduka, tapi Paduka tak bisa melihatnya. Dan Paduka bisa melihat telinga semua orang lain, sedangkan orang lain tersebut tak bisa melihatnya.
Atas jawaban cerdik Abu Nawas ini, ia pun akhirnya lolos dari hukuman. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya sendiri yang telah memfitnah Abu Nawas mencuri cincin emasnya, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tidak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tak mengucilkan Abu Jahil. Dan suatu ketika saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kabar?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah Abu Jahil, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Mau nggak kamu membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh silakan, katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Aku ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri. Ayo, mau nggak?" balas Abu Nawas. "Ayo Abu Nawas, tapi aku ganti baju dulu ya," kata Abu Jahil kepada Abu Nawas. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad hingga sampailah mereka di depan toko perhiasan. "Yang seperti ini tuan," kata Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu Abu Jahil sempat berpikir, apa Abu Nawas akan memberiku perhiasan ya? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat padanya, justru dia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil di dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Abu Jahil, aku pamit pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkanmu," kata Abu Nawas. "Oh iya, silakan Abu Nawas. Nggak apa-apa, sama sekali tidak merepotkanku kok," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama kemudian setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. "Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan." Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada pemilik toko. "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Oh, jadi dia akan membuat batu cincin perhiasan," ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas kan datang kemari membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tak bisa, karena aku kan tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini tuan." "Kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjaiku. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan ada sebuah negeri yang sangat memuliakan Abu Nawas. Rakyat negeri tersebut menganggap Abu Nawas sebagai ulama sufi yang sangat alim. Bahkan rajanya sendiri sangat mengidolakannya. Hingga suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke negeri tersebut dengan tujuan untuk menyadarkan mereka bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, serta meminta agar mereka tidak berlebihan dalam memuliakannya. Setibanya di negeri itu, Abu Nawas disambut dengan sangat meriah. Penduduk memujanya dan memperlakukannya dengan penuh penghormatan. Abu Nawas dipersilakan untuk masuk ke rumah salah satu warga, di mana sudah tersedia berbagai hidangan istimewa. Saking menghormatinya, air bekas tangan Abu Nawas pun menjadi rebutan orang-orang. Namun perlakuan yang berlebihan itu membuat Abu Nawas merasa risih. Ia tidak suka dengan sambutan yang diterimanya. Ia pun mencari cara untuk membuat penduduk negeri itu tidak lagi memujanya secara berlebihan. Salah seorang dari mereka memberitahu Abu Nawas bahwa sebentar lagi raja mereka akan datang menemuinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Nawas untuk memulai rencananya. Tidak lama kemudian, datanglah sang raja dan memasuki rumah tempat Abu Nawas berada. Sang raja ingin menyambut Abu Nawas dengan mengajaknya ke istana. Namun saat raja memasuki rumah, Abu Nawas tetap melanjutkan makannya tanpa menunjukkan perhatian sedikit pun. "Mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Itu dia, Paduka," jawab para warga. "Yang sedang makan itu?" tanya sang raja memastikan. "Benar, Paduka yang mulia," jawab mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang tampak tidak menghormati dirinya, sang raja pun menjadi tersinggung dan emosi. "Orang seperti dia tidak punya kebaikan sedikit pun," kata sang raja dengan marah. Lalu ia meninggalkan rumah tersebut. Setelah sang raja pergi, Abu Nawas berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat raja pergi dari tempat ini sambil mencelaku." Perkataan Abu Nawas ini membuat para penduduk menjadi jengkel. "Abu Nawas, dia mencelamu karena kamu tidak punya sopan santun. Dia itu seorang raja, kamu harus menghormatinya," ujar salah satu warga. "Ketahuilah Abu Nawas, bila saja kamu mau menghormati raja kami, tentu kami akan lebih memuliakanmu. Sekarang kami sudah tidak peduli lagi denganmu. Kami tidak lagi menaruh rasa hormat kepadamu," kata warga lain menimpali. Dan sejak saat itu, penduduk negeri tersebut tidak lagi memuja Abu Nawas secara berlebihan. Kisah selanjutnya. Telah beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjakan kakinya di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat bersamaan, datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Hei Abu Nawas, kamu sudah dengar belum? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan loh," tanya si Hasan. "Ya, aku sudah mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau begitu, ayo kita ke sana. Aku punya kenalan di kota itu," ajak si Hasan. Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Setibanya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas untuk menemui kawannya. Mereka berdua pun disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu bertambah kagum dibuatnya. "Kota tempat tinggalmu memang benar-benar luar biasa," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan ini semakin menggebu-gebu menyanjung kotanya. Tapi bagi Abu Nawas, hal ini justru membuatnya menjadi kesal. Ia pun lalu berkata kepada temannya Hasan, "Keadaan kotamu ini nggak jauh beda kok dengan kotaku. Bahkan mungkin seperti dua kota yang kembar." Kawan Abu Nawas ini terkejut mendengarnya.
Ia merasa tak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanyanya nggak percaya. "Coba saja kamu lihat ke atas. Bintang di langit kotamu sama banyaknya dengan bintang di kotaku. Kalau nggak percaya, silakan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Keledai Abu Nawas yang dicuri. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Lama-kelamaan akhirnya ia pun merasa jenuh, dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, ia memutuskan pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Akan tetapi, setibanya di sana, ternyata warung masih sepi, tak ada seorang pun di situ. Abu Nawas selalu memilih untuk jalan-jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia ke pasar hewan. Di situ Abu Nawas melihat ada seekor keledai yang tampak kesakitan. Karena merasa kasihan, ia berniat membeli keledai tersebut. Maka Abu Nawas pun menghampiri penjualnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu mengikat tali pada leher keledai dan menariknya untuk dibawa pulang. Saat Abu Nawas di tengah perjalanan, ternyata ia telah diawasi oleh 2 orang pencuri. Abu Nawas tak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh kedua pencuri tersebut. Mereka berdua berjalan tepat di belakang Abu Nawas. Lalu ketika Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan perlahan melepas tali yang mengikat leher keledai dan memasangkan talinya ke leher pencuri itu sendiri. Sementara kawan pencuri satunya mengambil keledai dan membawanya lari. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang untuk melihat keledainya. Abu Nawas langsung kaget dan terkejut karena keledai yang dibawahnya berubah menjadi manusia dengan kepala terikat. Dengan terheran-heran, Abu Nawas pun bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa?" Dengan berpura-pura menangis, orang itu menjawab, "Wahai Tuan, aku adalah orang bodoh yang telah dimurkai oleh ibuku. Ibuku telah mendoakanku agar Allah mengubahku menjadi seekor keledai. Dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka menjualku di pasar. Namun berkat barokah dari Tuhan, aku dapat berubah kembali menjadi manusia seperti semula." Pencuri itu pun lalu mendekat dan mencium tangan Abu Nawas seraya mengucapkan terima kasih dan minta untuk didoakan. Entah kenapa kali ini Abu Nawas bisa dengan mudahnya percaya atas perkataan si pencuri tersebut. Bahkan ia menasehati agar jangan lagi mengulangi kesalahannya dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian melepaskan pencuri tersebut. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali jalan-jalan di pasar. Ketika sampai di pasar hewan, tiba-tiba ia melihat keledai yang dibelinya tempo hari. Dengan cepat, Abu Nawas mendatangi keledai tersebut dan membisikkan ke telinganya, "Hei, kurang ajar, kenapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Sampai-sampai ibumu murka lagi dan mengutukmu lagi menjadi keledai. Kali ini aku akan membantumu lagi. Tapi ini untuk terakhir kalinya. Awas, kalau sampai kamu durhaka lagi kepada ibumu, aku tak akan membantumu lagi," ujar Abu Nawas. Dan kemudian membeli keledai itu lagi ke si penjual. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Abu Nawas memutuskan untuk istirahat dan sholat asar. Karena kebetulan memang sudah memasuki waktu sholat asar. Dan ternyata Abu Nawas lagi-lagi diikuti oleh 2 pencuri yang kemarin. Ketika Abu Nawas sedang sholat, dengan sangat yakin mereka melancarkan aksinya sama seperti yang sebelumnya.
Keledai dibawa lari dan pencuri satunya memasangkan tali keledai di lehernya. Ia berpura-pura sebagai pria yang dikutuk ibunya menjadi keledai. Setelah selesai sholat, Abu Nawas mendekati keledainya dan ia tak terkejut lagi ketika keledainya berubah menjadi manusia. "Kamu ini ya, kemarin kan sudah aku bilang, jangan durhaka lagi kepada ibumu." Doa seorang ibu itu langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang sedikit pun. "Iya Tuan, maaf saya khilaf Tuan. Saya sekarang sangat menyesal Tuan. Terima kasih Tuan telah membantu saya lagi. Terima kasih Tuan," kata si pencuri memelas dan berharap untuk dilepaskan lagi. Abu Nawas kemudian terdiam sejenak. Ia duduk dengan sedikit merenung. Si pencuri itu pun heran kenapa ia tak segera dilepas oleh Abu Nawas. Padahal kemarin ia langsung dilepas begitu saja. Abu Nawas pun bangkit dengan wajah tersenyum. Ada sesuatu yang dibisikkan Abu Nawas kepada si pencuri hingga membuat si pencuri melongo tak percaya mendengarnya. "Ya sudah, ini untuk pelajaran buatmu karena telah berani durhaka kepada ibumu. Kamu kan sudah lama menjadi keledai. Sekarang aku akan naik ke punggungmu dan bawa aku sampai ke rumah." Abu Nawas pun langsung naik ke punggung si pencuri. Dan mau tak mau si pencuri itu pun berjalan dengan kaki dan tangan seperti seekor keledai. Tapi baru beberapa langkah saja si pencuri terjatuh dan tersungkur. Ia tak kuat dan kelelahan. Dan usut punya usut, ternyata Abu Nawas sudah tahu dari awal pertama bahwa si pencuri itu bersengkongkol dengan si penjual untuk mengelabui pembelinya. Karena Abu Nawas sebelumnya mendapat laporan kejadian serupa dari beberapa warga yang mengalaminya. Akhirnya si pencuri dan penjual ditangkap dan dibawa ke hadapan Tuan Hakim untuk diadili.